Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan suatu pembangunan. Dengan membayar pajak dapat diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak bahkan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kata pajak sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu taxo, di mana taxo itu memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang Pasal 1 Nomor 1, pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PMSE. PMSE ialah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan mekanisme elektronik. Adapun PMSE dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan dengan sistem elektronik. Pembelian produk dan jasa digital dari perdagangan atau penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, baik dari luar ataupun dalam negeri, yang telah mencapai nilai transaksi atau jumlah trafik dan pengakses tertentu dalam 12 bulan akan dikenakan PPN sebesar 10%. Sejak 1 Juli 2020 telah diinformasikan bahwa produk digital yang berasal dari luar negeri telah diputuskan akan terkena PPN sebesar 10%. Aturan ini pun dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 48/PMK 03/2020 yang berisikan tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran serta pemungutan dan pelaporan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak atau BKP. Tidak terwujud atau jasa kena pajak JKP dari luar dan dalam daerah pabean melalui PMSE. Hal ini merupakan aturan turunan untuk menjalankan Pasal 6 Ayat 13A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang dimana di dalamnya dijelaskan bahwa hal ini merupakan bentuk kesetaraan atau perlakuan yang sama pada seluruh wajib pajak atau WP, baik wajib pajak dalam negeri ataupun wajib pajak luar negeri, yang kedepannya berguna untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan ketentuan dasar Peraturan Pemerintah PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam aturan ini dijelaskan PMSE merupakan sebuah perdagangan yang proses transaksinya dilakukan menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Nah, adapun tujuan pemungutan PPN PMSE kepada perusahaan Netflix yaitu pemungutan PPN ini berlaku atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 PMK 03/2020 tentang tata cara penunjukan pemungut,
pemungutan dan penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2020. Tujuan utama pemerintah mengenakan pajak ini adalah untuk menciptakan kesetaraan perlakuan atau level playing field bagi pelaku usaha digital di dalam negeri dengan di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Selain itu juga untuk tujuan penerimaan negara. Hal ini akan dilakukan bila perusahaan penyedia jasa produk tersebut telah memenuhi beberapa kriteria dan ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyedia barang atau jasa digital dari luar negeri yang menjual produknya di Indonesia melalui e-commerce atau yang dalam aturan ini disebut sebagai PMSE, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik, wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Kebijakan itu tercantum dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 PMK 03 2020 yang ditetapkan tanggal 5 Mei 2020 dan berlaku mulai 1 Juli 2020. Baik, selanjutnya saya akan paparkan materi mengenai manfaat pemungutan pajak kepada Netflix. Pemungutan PPN PMSE atau kepanjangannya pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik yang ditujukan kepada Netflix sebanyak 10% merupakan suatu bentuk keadilan berusaha antara pelaku usaha konvensional dan digital dalam negeri maupun juga luar negeri. Terlebih lagi, posisi perusahaan-perusahaan digital luar negeri tersebut berhasil meraup pendapatan yang besar dari Indonesia, sehingga sudah seharusnya dikenakan pajak PPN PMSE ini. Selain ditunjukkan untuk keadilan, adanya pemungutan PPN PMSE ini juga ditujukan guna menambah penghasilan pajak Indonesia. Karena mengingat pajak memiliki posisi yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu sebagai tulang punggung pendapatan negara Indonesia. Akhirnya secara keseluruhan, pemerintah Indonesia dalam pelaksanaannya di sini sebenarnya senantiasa mentaati aturan yang berlaku secara internasional di beberapa negara. Sehingga pada pelaksanaan pemungutan pajak PPN PMSE ini diharapkan oleh pemerintah tidak terjadi konflik dengan negara di mana pebisnis e-commerce itu terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. Selanjutnya kita sebagai warga negara tentunya juga harus bangga karena pemerintah Indonesia berani untuk memungut PPN PMSE dari negara-negara pebisnis e-commerce ini. Dengan demikian, akhirnya telah terjadi aspek fairness atau keadilan antara pelaku perdagangan dalam negeri dan juga luar negeri. Sekian pemaparan materi saya. Semoga pemaparan materi ini dapat berguna untuk teman-teman semua yang menonton video ini nantinya. Sekian dan terima kasih. Dasar pungutan PPN PMSE yang berlaku atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 PMK 03/2020 tentang tata cara penunjukan pemungut, pungutan, dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik.
Peraturan ini mulai berlaku dari 1 Juli 2020. Dalam peraturan disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang mana disebut PMSE dipungut PPN sebesar 10%, lalu dikalikan dengan pengenaan pajak yang mana sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli barang dan atau penerima jasa termasuk PPN yang dipungut. Lebih mudahnya 10% ini dihitung dari harga sebelum pajak. Nantinya pembeli barang dan atau penerima jasa dipungut PPN pada saat melakukan pembayaran. Nominalnya kemudian dicantumkan pada resi atau kwitansi yang diterbitkan oleh selaku pelaku usaha PMSE. Nah, berhubungan dengan Netflix yang selaku pelaku usaha PMSE asing, yang dimana harus memenuhi kriteria seperti yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 12/PJ/20, yang dimana dalam peraturan itu disebutkan 2 syarat. Yang dimana syarat yang pertama yaitu pasal 4 dengan nilai transaksi pembeli di Indonesia melebihi 600 juta rupiah dalam 1 tahun atau 50 juta rupiah dalam 1 bulan. Kedua, jumlah trafik atau pengakses di Indonesia lebih dari 12.000 dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan. Pengaruh program pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN, perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE perusahaan Netflix. Seperti yang kita ketahui, Netflix adalah salah satu perusahaan asing yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut dan penyetor pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Pada era digital ini, pengguna internet di Indonesia lebih banyak menggunakannya untuk menonton film, video. Salah satu dari perusahaan yang menyediakan layanan menonton video streaming adalah Netflix. Kehadiran Netflix di Indonesia telah ditunggu oleh masyarakat Indonesia, namun terdapat kendala dalam aspek perpajakannya. Berdasarkan hasil laporan Institute for Development of Economy and Finance, Indef dan Laboratorium Data Persada 2019, total kontribusi ekonomi digital pada PDB Indonesia pada tahun 2018 tidak ada batasan informasi antara satu sama lain. Kehadiran ekonomi digital di Indonesia juga didorong oleh jumlah pengguna internet di Indonesia sebagaimana disebutkan pada hasil survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJI) 2019 yang melaporkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 171,71 juta jiwa atau 64,8% populasi penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Sekian, terima kasih.